hati gembala yang melayani dalam kebenaran, Bapak Ibu. Saya belajar dari Yehezkiel. Yehezkiel ini seorang nabi yang diutus Tuhan bukan pada saat yang enak, Bapak Ibu ya. Pada saat bangsa Israel Selatan atau Yehuda itu dihancurkan oleh kerajaan dari Babel. Beliau melayani pada saat seseorang itu putus harapan. Pada saat seseorang itu hilang harapan, pada saat seseorang itu karena bangsa Yehuda itu ya rata-rata dari pemimpinnya dan pemimpin rohani, pemimpin pemerintahan, RT-nya, RW-nya, semuanya itu dalam dosa. Ya, makanya mereka diizinkan Tuhan untuk diserang oleh Raja Nebukadnezar, sehingga mereka akhirnya dibuang ke Babel. Nah, begitupun kita ya Bapak Ibu ya. Makanya di Yehezkiel awal tuh ayat 1 sampai 6 itu Yesus tuh Nabi Yehezkiel tuh berbicara tentang apa? Gembala yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Bapak Ibu jangan salah nih ya, hati gembala yang melayani dalam kebenaran itu bukan hanya pendeta yang khotbah, bukan hanya siapapun pemimpin rohani kita, bukan kita semua. Tadi Pak Arifin bilangnya, kita semua itu harus punya hati gembala, karena hati gembala adalah hatinya Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Ya, kita harus bisa melayani di semua situasi, seperti Nabi Yehezkiel bisa melayani di semua situasi. Contohnya nih, singkat ya, tentang gembala yang tidak berkenan. Ada di Yehezkiel 1 sampai 6, nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Ini saya singkat-singkatnya ya. Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah di Yehezkiel 34 dari ayat 1 sampai ayat 31. Bapak Ibu bisa baca di situ. Nih saya ringkasannya Yehezkiel 34 ayat 2 tentang hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Gembalanya kecil. Berarti siapa di situ? Pemimpin rohaninya, pemimpin pemerintahannya, atau RT-nya, RW-nya dan sebagainya, termasuk kita rakyat-rakyatnya. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Ya. Terkadang kita sendiri, pribadi kita sering mengembalakan diri kita sendiri. Apa maunya kita, bukan apa maunya Tuhan. Sehingga yang kita dapatkan di dalam kehidupan ini, di dalam pekerjaan dan di dalam keluarga itu adalah apa? Kekecewaan. Betul ya? Kalau kita berharap kepada diri kita sendiri, hanya mengembalakan diri kita sendiri, dan akhirnya sekeliling kita mungkin mengecewakan kita, ya akhirnya yang kita dapat apa? Kekecewaan. Next. Di Yehezkiel 34 ayat 4, yang lemah tidak kamu kuatkan. Jadi gembala-gembala Israel itu pemimpin rohaninya, pemimpin-pemimpinnya enggak mengkuatkan jadi yang lemah tidak kita kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu baut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Ya. Lanjut. Cirinya gembala yang tidak berkenan adalah mementingkan diri sendiri, tidak menguatkan yang lemah, tidak mencari yang hilang, dan tidak menyembuhkan yang terluka. Ini banyak di antara kita merasa saking egoisnya diri kita, akhirnya kita mementingkan diri kita sendiri. Boro-boro menguatkan yang lemah juga terkadang kita tinggalkan karena dia lemah, tidak mencari yang hilang. Ya, karena kita sibuk dengan diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, tidak menyembuhkan luka, maka kita yang bikin luka. Nah, maka dari itu, ini ciri-ciri gembala yang tidak berkenan dan itu harus kita miliki ya. Maksudnya harus kita miliki itu gembala yang berkenan. Yang tidak berkenan ini kita jangan. Karena akan membuat orang lain terluka, akan membuat orang lain nggak suka sama kita gitu ya. Isi hatinya apa? Coba gembala yang tidak berkenan. Supaya kita dikenal sama orang. Nah ini banyak di antara kita begitu, supaya kita dihormati, supaya kita punya posisi di sebuah organisasi atau supaya kita dikenal, supaya kita dihormati, supaya kita punya posisi. Jadi kalau isi hati kita masih ada seperti ini Bapak Ibu, kita cross check. Kalau kita pengen dikenal sama orang, kita pengen dihormati, kita pengen punya posisi, berarti di dalam hati kita belum menjadi apa? Gembalanya Tuhan.
Gembala di hati kita siapa? Diri kita sendiri. Cek, ini penting Bapak Ibu ya. Kita jangan seperti ini. Saya pribadi pelakunya seperti ini dulu. Ingin dihormati, ingin dikenal, ingin punya posisi. Tapi ternyata setelah saya lakukan itu bertahun-tahun lamanya, berpuluh-puluh tahun, bukan sukacita yang saya dapat, tetapi apa? Hanya belas kasihan dari sesama. Jadi kita tuh jadi budaknya dunia tanpa kita sadar. Yang kita harus lakukan apa? Kita tuh menjadi muridnya Kristus, bukan menjadi budaknya dunia. Akhirnya yang kita dapat apa? Kalau kita pengen seperti ini, pengen dikenal, pengen dihormati, pengen punya posisi, apa yang ada di hati kita ingin dihargai terus sama-sama. Apa kita bisa berkembang di kehidupan kita, di gereja atau di pekerjaan kita? Ya tidak. Karena isi hati kita ya seperti ini. Akhirnya ada orang mengecewakan kita atau lingkungan mengecewakan kita. Akhirnya kita keluar dari lingkungan tersebut, lari dari masalah tersebut. Kenapa? Karena isi hati kita ini. Ya, saya ingin kita semua nggak seperti ini gitu. Ya karena hidup kita akan capek. Ya, kita nggak akan bisa melayani seperti Yeskiel. Orang Israel itu orang Yehuda, Bapak Ibu. Sampai dia dibuang ke Babel atas izin Tuhan, dia Yerusalemnya dihancurkan. Kenapa? Karena rakyat Israel tuh nggak baik, kurang ajar di dalam kehidupannya, rohaninya, dan di dalam hal-hal yang lainnya. Nah, kita jangan seperti itu gitu ya. Kalau kita mau menjadi anaknya Tuhan, ya kita harus berkenan sesuai dengan karakternya Tuhan. Ya, yang isi hati ini nih, kalau kita masih ada aja, masih banyak sih isi hati yang lain. Cuma kalau kita masih ada tiga hal ini, perbaiki, sadar, ya, hidup kita itu hanya untuk berkenan kepada Tuhan. Maknanya, pelayanan bisa terlihat aktif secara fisik, tetapi jika hati salah itu bukan lagi pelayanan, melainkan pemuasan kepentingan pribadi. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang akan kita bahas di Yeskiel 34 ayat 1 sampai 6 itu tentang gembala yang kurang berkenan atau gembala yang salah. Nah, di Yeskiel 34 ayat 11 sampai 6 adalah ciri gembala yang benar. Ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi ingat ya Bapak Ibu, yang harus jadi gembala bukan hanya pendeta, bukan hanya pemimpin rohani atau pemimpin pujian, tapi kita semua di sini harus menjadi gembala. Ya, karena gembala adalah hatinya Tuhan. Di Yeskiel 34 ayat 11, sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Amin. Bapak Ibu, ini bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas gembala, tapi tugas kita semua untuk melatih hati kita. Jadi kalau kita sendiri orang yang memang mementingkan kepentingan kita sendiri, kita nggak akan punya belas kasihan sama sesama yang terhilang, Bapak Ibu. Kita boro-boro nggak akan memperhatikan domba-domba di sekitar kita. Keluarga kita mungkin kurang abaikan, tetangga kita juga kita kurang abaikan, kita abaikan benar-benar. Akhirnya kita boro-boro mencari jiwa Yerusalemnya nggak nyampe, Yudea, Samaria, ujung bumi nggak nyampe. Makanya Kristus, pertumbuhan jemaat di gereja atau di Cianjur ini nggak berkembang. Kenapa? Karena kitanya nggak berusaha mencari dengan hati kita. Ingat ya, mencarinya dengan hati gembala kita, dengan belas kasihan kita. Saya sebelum khotbah atau sebelum ke gereja ini, Yesus harus masuk ke hati kita. Kita harus mempunyai belas kasihan terhadap diri kita dan terhadap sesama, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu datang ke sini bukan hanya untuk manasin kursi aja, tetapi untuk melatih hati kita untuk mempunyai belas kasihan. Saya datang untuk belas kasihan kepada Tuhan. Saya datang untuk menjadi berkat bagi sesama. Seperti itu. Bapak Ibu ya, maka di Yeskiel 34 ayat 11 lanjut. Di Yeskiel 34 ayat 14, di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut,
Yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Jadi tugas gembala Bapak Ibu ya gitu. Kita ada tetangga nih, atau ada siapa nih, kita harus belajar belas kasihan, sehingga pada saat kita bertetangga dengan sesama atau di gereja ini, bukan kata-kata kita yang jahat yang keluar atau kata-kata kita yang menyindir, kita bisa mengampuni orang yang bersalah sama kita. Amin. Amin enggak? Ya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini punya musuh di hati, Bapak Ibu punya dendam, ampuni. Ini orang Israel nih, orang Yehuda ini, bangsa Yehuda ini jahatnya minta ampun Bapak Ibu sama Tuhan. Udah di umat pilihan Tuhan, Tuhan baik ya, tapi dia tetap jahat sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa coba di Yesaya ini? Akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Jadi Tuhan tetap memberi umat pilihan Tuhan itu tempat terbaik. Itu gembala yang benar. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ini kalau kita ingin menjadi gembala yang benar di kehidupan kita, Bapak Ibu, orang yang menyakiti kita, orang yang gak suka sama kita pun, kita harus memberi yang terbaik dari diri kita. Ingat ya, setting hati kita untuk memberi yang terbaik buat sesama. Seperti Tuhan sudah memberi yang terbaik buat kita. Itu kekristenan. Tapi dia kasihnya mangkok kecil, kita kasih mangkok besar. Dia kasih makan 1 kali ke kita kasih 3 kali. Kita memberikan yang terbaik. Saya yakin dan percaya dengan kita bisa menjadi gembala yang benar di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu ya, hidup kita tidak akan kesusahan, sukacita, damai sejahtera, kasih yang dari Tuhan akan selalu ada dalam hati dan pikiran kita. Enak ya, kita disakiti sama sesama karena kita punya hati gembala yang benar. Orang yang menyakiti kita aja yang pusing kan, ini buat sakitin terus, orang ini tetap happy, tetap sukacita, tetap damai sejahtera, tetap berkemenangan di dalam Tuhan. Betul? Betul? Di dalam kehidupan ini tetap berkemenangan, tetap mengasihi, tetap senyum sama orang. Itu. Yesus nggak putus harapan sama orang Yehuda. Biarpun dia orang Yehuda itu ratusan tahun lamanya jahat sama Yesus. Tidak bertanggung jawab hidupnya sama Yesus. Tapi Yesus tetap memberikan yang terbaik. Mengutus nabinya Yeskiel, memberi harapan, memberi doa, memberi support. Gitu. Nah itu karakter yang benar bagi gembala. Karakter gembala yang sejati mencerminkan hati Tuhan sendiri. Aku akan mencari dombaku. Jadi Bapak Ibu ya, kalau di sini Bapak Ibu ini punya musuh atau punya hal-hal yang nggak baik, teman yang suka, cari sekarang, pulang gereja cari, saling minta maaf, doakan orang yang membencimu, doakan. Ya, aku akan membawa pulang yang tersesat. Aku akan membalut yang luka, aku akan menguatkan yang lemah. Isi hati gembala yang benar, yaitu punya belas kasihan Bapak Ibu. Makanya di tema bulan April kita move by compassion, bergerak karena belas kasihan ini sangat penting Bapak Ibu. Ini harus jadi dasar di kehidupan kita, di pola pikir kita dan di hati kita. Jadi kalau kita merasa belum kurang atau kurang mempunyai kasih di dalam hati kita harus latih terus. Kita harus sadar diri. Perbesar kasih karena itu loh yang mendrive hidup kita itu kasih, bukan kepintaranmu dan bukan uangmu lama-lama membuat kamu kecewa ya. Ingat ya, 5 roti 2 ikan Yesus memberi ke banyak orang. 5 roti 2 ikan. Pertanyaannya, waktu dikasih 5 roti 2 ikan, anggaplah itu jasmani ya, uangnya, orang datang kan pada Yesus kan. Tapi pertanyaannya, pada Yesus disalibkan, mana yang 5 roti 2 ikan? Nggak ada. Nah maka dari itu, kita berat diri kita, di hati kita harus punya belas kasihan. Tanya ke istri kita, ke suami, atau ke anak kita, atau ke tetangga kita. Gue udah baik belum? Belum. Nanti eling dong. Belajar dari situ. Mau turun langsung atau terlibat, ini saya sangat senang nih. Saya nggak bisa hanya ngobrol doang, tapi saya nggak pernah terlibat. Saya nggak mau, saya harus terlibat. Karena Yesus pun terlibat. Amin nggak? Yesus terlibat.
Bukan hanya di kayu salib, tapi sampai saat ini Yesus terlibat di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, oh ini bukan penyertaan Tuhan hidup saya, Tuhan karena kehebatan saya aja saya hidup. Nah, lu ngomong dah. Itu Yesus ambil kehidupan kita. Jadi kita harus mau langsung terlibat, turun terlibat seperti Yesus yang sudah Yesus lakukan, seperti murid-muridnya Yesus. Ya, kita harus hadir dalam kehidupan orang lain. Ini Bapak Ibu penting, Ibu-ibu jangan hadir dalam gosip. Ya, kalau dalam gosip cepat hadirnya. Tapi kalau dalam hal yang lain lambat hadirnya. Nah ini kita. Berarti kalau isi hati kita cepat dalam bergosip, berarti isi hati kita bukan gembala yang benar. Kita masih gembala yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan ingin hadir kita dalam kehidupan orang lain, dalam membantu banyak hal. Hatinya kita pulihkan, kita bantu, pikirannya kita pulihkan, kita bantu, keuangannya kita bantu, apa yang dia nggak bisa lakukan kita bantu untuk support. Itu yang harus kita lakukan. Kita harus hadir. Ya, seperti Yesus hadir terus di bangsa Israel, walaupun bangsa Israel itu tidak mengutamakan Yesus. Ya. Next, gembala yang melayani dengan kebenaran. Ini penting Bapak Ibu. Ada di Yeskiel 34 ayat 20. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka, dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Ya, Bapak Ibu ya, jadi kita benar-benar harus terlibat. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu sehingga kamu menghalau mereka keluar dari kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Jadi Bapak Ibu, Yesus tuh hadirnya sampai segitunya sama umat yang nggak mengutamakan dia, nggak memprioritaskan dia. Yesus tuh hadir sampai segitunya. Nah begitu pun kita Bapak Ibu, kita harus benar-benar hadir di dalam kehidupan jemaat. Tugas gembala, termasuk kita ya, bukan hanya pendeta nih. Mencakup menegur domba yang kuat, namun menindas yang lemah, mereka yang egois dan tidak peduli dengan sesama. Nah ini kita harus belajar menegur diri kita Bapak Ibu ya, bahwa kita jangan egois dan kita harus peduli sesama, harus dilatih. Makanya saya memaksa diri saya pribadi Bapak Ibu, dan saya yakin Bapak Ibu pun harus bisa seperti itu, bahwa tugas kita itu ya harus peduli dengan sesama tuh harus. Jadi kalau Bapak Ibu, saya benar-benar orangnya begini, nggak bisa kamu ganggu, nggak bisa kamu, berarti diri kita ada yang salah. Yesus nggak memilih loh. Diri dia memilih untuk apa? Berkorban, penuh kasih. Ya harusnya itu yang harus kita lakukan. Jangan egois dengan diri kita dan tidak peduli dengan sesama. Oh itu kan tugasnya orang kaya misalkan, yang hanya memberi uang lah. Tugas kita kan bukan hanya memberi uang Bapak Ibu ya. Kita hadir, memberi pendampingan, memberi pelatihan, memberi pengajaran juga. Memberi teladan kita juga. Kita harus lakukan. Seperti Yeskiel, Nabi Yeskiel hadir. Orang yang diungsikan mana mau sih kita, nggak ada uangnya juga ya. Saya yakin ya, orang udah diusir dari tanah kelahirannya, diusir ke Babel. Bawa apa? Bawa keluhan. Bawa apa lagi? Nggak mungkin bawa uang banyak. Bawa penderitaan. Mungkin Nabi Yeskiel juga waktu memberi firman Tuhan, mungkin nggak makan juga ya. Makan juga mungkin bagi-bagi mungkin. Tapi dia tetap setia loh, puluhan tahun selama ribuan orang Yehuda, dia tetap layani. Kenapa? Karena dia menuruti perintah Tuhan, menuruti gembala yang agung, Yesus Kristus. Di saat yang super sulit seperti itu. Nah kita berada di kota Cianjur yang menurut saya nyaman, sangat nyaman untuk kita, kemana-mana kita gampang dan sebagainya. Kita rasa kepedulian kita sama sesama itu harusnya lebih lagi kita lakukan. Ada amin Bapak Ibu? Harus lebih lagi kita lakukan supaya saudara-saudara kita yang sesama percaya dengan Tuhan dapat bangkit hidupnya, dapat lebih percaya mereka, dapat lebih percaya diri dalam segala hal. Itu kita harus hadir. Itu bukan tugas gembala aja.
Tugas kita semua, adik-adik juga melatih. Kalau adik-adik bilang nih, anak-anak muda bilang, apa untungnya buat saya? Memang secara materi mungkin tidak ada untungnya. Tapi ingat, kita dilatih apa? Rendah hati kita. Kita dilatih apa? Pendengaran kita. Kita dilatih apa? Skill komunikasi kita. Kita dilatih apa? Kita kecil, Tuhan yang besar. Kita ngerti itu jadinya. Itu kepake nggak buat nanti kita kerja, nanti ke masa depannya? Kepake. Karena orang yang interview kalian pasti akan tahu, oh ini orang karakternya bagus begini nih, etikanya keren. Kenapa? Karena kita udah latih dari masa muda melayani sesama. Itu kita sudah latih. Nah, jadi tugas gembala itu bukan hanya bicara di depan aja, tapi kita semua harus seperti itu. Bawa orang-orang yang lemah di lingkungan kalian, Bapak Ibu semua. Bawa yang lemah, bawa. Kita kuatkan apa yang dia perlukan, kita kuatkan. Betul ya? Gitu. Beberapa seminggu yang lalu lah, kurang lebih, saya ke rumahnya Pak Geli ya. Ketemu Pak Sihar. Waktu Pak Sihar lagi lemah, mukanya beda. Tapi pada saat ada kekuatan, Pak Sihar mukanya langsung berbinar ya. Langsung telepon istrinya, video call sama istrinya. Nah itu loh, tugas kita itu sebagai sesama gembala itu semua di sini gembala itu seperti itu. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan aminnya di sini, nanti pas sudah keluar lupa lagi. Jangan. Ya Bapak Ibu ya. Firman Tuhan itu hidup Bapak Ibu. Tapi harus kita lakukan. Firman itu akan mati kalau kita tidak lakukan. Ya. Jadi kita harus membuat sesama lingkungan kita itu menjadi hidup. Kita jangan menindas yang lemah. Pemuji-pemuji silakan ke depan. Hati gembala itu harus seperti apa sih? Harus penuh kasih. Itu yang pertama. Yang kedua harus bisa berdiri di dalam kebenaran. Ini penting Bapak Ibu. Hati gembala harus penuh dengan kasih. Ya. Kenapa harus penuh dengan kasih? Karena tanpa kasih, sehebat apapun, saya selalu bilang di sini, Bapak Ibu, mau lulusan S3 Amerika apapun itu, percuma, nggak membuat kita berkembang. Tapi penuh kasihnya bukan ada motivasi ya. Saya mau mengasihi seseorang, tapi ada motivasi lain di balik itu. Jangan. Nah ini yang suka salah nih. Kok gigi saya juga baik. Tapi kalau orang lain nggak baik, kata saya, ada seseorang yang nanya, saya baik loh sama sesama. Saya orangnya baik banget sama sesama. Pertanyaan saya, kalau orang itu nggak baik sama kamu, udahnya kamu baik nih, kamu lakukan apa? Saya tinggalin. Nah, itu. Kalau Tuhan tinggalin kita nggak? Nggak. Pertanyaan saya, kasih yang kita pelajari itu kasih dunia atau kasih Tuhan kalau kita tinggalin? Kasih dunia. Tapi kalau kita kasih Tuhan, kita stay loh, ada loh. Ada. Ya mungkin nggak 24 jam kita ada, tapi minimal kita ada. Kita hadir di sini. Ya, jadi hati gembala ini semua harus punya ini. Kasih itu dasar dari kekristenan kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nggak mempunyai kasih, di dalam hatinya kurang mempunyai kasih, harus dilatih. Ini saya sering ngomong. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi terus harus bisa berdiri di dalam kebenaran firman. Karena yang membuat kita bisa berlari, bisa pintar, kita bisa tidak melakukan dosa dan sebagainya, karena kita berdiri di dalam kebenaran firman. Ya Bapak Ibu ya, kita harus jatuh cinta dengan Yesus. Ya, kalau kita nggak jatuh cinta dengan Yesus, ya hidup kita pasti akan kurang baik Bapak Ibu ya. Kita harus rajin dengerin khotbah pendeta, kita harus rajin juga baca firman, renungan firman, lakukan firman, sayangi Kristus. Kristus adalah prioritas di dalam hidup kita. Benar-benar berdiri di dalam kebenaran, dan itu jatuh cintanya kita itu harus kita lakukan setiap saat. Ya, Bapak Ibu ya, jangan pakai pola pikir kita Bapak Ibu ya, karena pola pikir kita sangat jahat. Saya yakin dan percaya kita semua bisa melakukan itu. Dan ada satu nih, minggu kemarin ya, kesaksian sedikit,
saya dengan Pak Hizkia, dengan Bang Parle, datang ke sebuah gereja di Palalangon. Saya nggak tahu, tapi saya yakin dan percaya selama kita bergerak dengan kasih, dengan hati yang bukan untuk dipuji sama sesama, tetapi hati yang memang benar-benar tulus untuk membantu sesama, itu saya yakin tujuannya dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Dan saya bilang ke Bang Parle, ke Pak Hizkia, bahwa Rock Cianjur pun pasti akan hadir gitu. Mereka nggak mau hadir nih, kita hadir dulu. Kita beri diri kita dulu. Amin nggak? Tapi kalau orang yang di sananya nggak mau terima kita gimana? Ya nggak apa-apa. Terkadang kita sendiri juga sering menolak Kristus, nggak sadar aja kita. Iya kan? Pertanyaan saya, kita datang nih ke Palalangon atau ke Ciranjang, orang Palalangon atau orang Ciranjang nolak kita? Pertanyaannya, kita harus sakit hati nggak? Tetap setting hati kita tuh memberi. Betul? Betul ya? Oh Ibu ya, setting hati kita tuh. Jadi apapun masalah di sana, kita harus maju dalam Kristus. Karena kita gembala, berdiri di dalam kebenaran. Karena tujuan kita bukan untuk yang aneh-aneh, tapi tujuan kita untuk apa? Membangun sesama di sana, sesama orang percaya, supaya apa? Supaya nama Kristus ada di sana. Betul ya? Jadi kita harus hadir di sana. Suka dukanya, saya yakin kita nggak akan seperti Hizkia, masih jauh kayaknya. Masih jauh. Kita melayani di sana, beri hati kita belajar untuk selalu berdiri di dalam kebenaran Tuhan. Ya, rencananya di bulan depan, di bulan Mei atau di bulan Juni, kita akan belajar melayani di sana di hari Minggu sore, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang punya hati, mari kita sama-sama ke sana. 10 orang, 20 orang kita ke sana, belajar memberi diri kita, sehingga nama Kristus kita muliakan di sana. Amin. Yang terakhir, Tuhan berkati kita semua.